Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Ramadhana dari kelas A, NIM 2303200085. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data dari Excel ke SPSS. Langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya. Let's go. Ini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dan menginterpretasikan data statistika. Yang pertama, kita copy dulu semuanya sampai 30 data. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita tinggal paste. Selesai begini, kita pindah ke variable view. Nah, ini kita ganti yang pertama ini menjadi jenis underscore obat. Yang kedua ini kita ganti jumlah obat. Yang terakhir tingkat kesembuhan. Nah, ini sama, kita isi juga jenis obat, jumlah obat yang dikonsumsi, tingkat kesembuhan. Terus ini diganti ini ganti numerik. Oke, ganti semua. Ini 2. Ini 8. Terus ini diganti scale semua. Setelah itu kita langsung ke analyze. Kita pilih regression linear. Nah, ini tingkat kesembuhannya kita pindah ke dependent karena itu data dependent. Yang ini data independennya. Langsung di OK. Nah, setelah begini kita salin satu-satu sampai berhasilkan seperti ini. Ini interpretasinya, dimana variabelnya, tabel variabel tersebut menjelaskan variabel apa saja merupakan independen dan dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah jenis obat, jumlah obat, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah tingkat kesembuhan. Yang kedua, model summary. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah 0,533 atau 53,3%. Artinya adalah data variabel independen jenis obat dan jumlah obat mampu menjelaskan variabel dependen tingkat kesembuhannya. Sedangkan sisanya sebesar 46,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Nilai koefisiennya determinasi sebesar 53,3%. Menunjukkan bahwa model regresi ini layak dikatakan karena layak memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model ini mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Selanjutnya, ANOVA. Interpretasinya yaitu tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan.
di mana bagaimana pengaruh variabel jenis obat, jumlah obat secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kesembuhan. Keputusan 1, bila mana F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima. Dan data di atas, F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H1 diterima, di mana jenis obat, jumlah obat berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kesembuhan. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Keputusan 2, bila nilai SIG kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Bila nilai SIG lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana jenis obat, jumlah obat berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kesembuhan. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Kesimpulannya adalah jumlah obat, jenis obat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kesembuhan. Yang terakhir yaitu koefisien. Keputusan 1, bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Di sini nilai variabel jumlah obat T hitung 6,027 lebih besar dari T tabel sehingga H0 yang diterima. Dan nilai variabel jumlah obatnya 0,00 kurang dari 0,5 sehingga H1 diterima, di mana variabel jumlah obat berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan. Nilai SIG variabel jenis obatnya 0,862 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel tidak berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.